latar belakang pertama bahwa Islam agama yang alamin, bagaimana memperkenalkan Islam secara luas melalui para tenaga-tenaga atau para dai-daiyah yang tentunya diharapkan dapat menyampaikan dakwahnya sehingga Islam itu betul-betul dirasakan kehadirannya oleh baik umat Islam maupun di luar Islam. Yang kedua, bahwa penyampaian dakwah itu memerlukan kemampuan intelek dan konsentrasi serta dedikasi yang tinggi sehingga ini menjadi perhatian khusus sehingga apa yang kita harapkan dari dakwah itu bisa berhasil. Kemudian selanjutnya bahwa tugas manusia sebagai baik sebagai seorang hamba maupun sebagai seorang khalifah, maka disinilah ketika kita sudah melaksanakan tugas sebagai hamba, kita juga dituntut untuk berperan sebagai khalifah untuk menyebarluaskan ajaran itu. Nah, kenapa kami memilih judul ini? Karena sekarang masyarakat sudah boleh dikata hidup dalam dunia maya, dunia internet yang hampir semua mampu menjangkau itu dan memiliki fasilitas itu. Yang kedua, dakwah konvensional bukan berarti akan ditinggalkan, tetapi boleh jadi ke depannya ini akan berkurang, sehingga diharapkan akan muncul media baru yang dimanapun dan kapanpun setiap masyarakat dapat menjangkau atau menerima yang namanya dakwah. Dakwah tatap muka tetap diperlukan, tetapi ini kembali lagi bahwa kedepannya manusia dengan kesibukannya itu mungkin sudah jarang waktunya untuk berkumpul. Yang selanjutnya, dakwah digital yang kami angkat ini adalah bagaimana memperkenalkan atau mengenalkan Islam secara luas melalui media-media yang ada seperti WA, Instagram, Twitter, FB, YouTube, dan lain-lain. Dasar-dasar pelaksanaan dakwah yang pertama tentu bagaimana menyampaikan dakwah secara hikmah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Kemudian ada Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 104. Kemudian ada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96 tentang harapan kita ketika kita mendakwahkan Islam maka Allah akan menurunkan rahmatnya di suatu daerah atau di suatu tempat. Identifikasi masalah adalah pertama kompleksitas masalah dakwah dan transformasi digital. Kemudian selanjutnya kecenderungan masyarakat menuju sistem digital. Yang berikut kompetensi PAI di bidang digital, dakwah berbasis digital yang masih rendah dan dampak pemanfaatan media digital. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana substansi, tugas pokok, dan fungsi penyuluh agama Islam di Kabupaten Rekang. Yang berikut, bagaimana kompetensi PAI dalam menjalankan tupoksinya di Kabupaten Rekang. Berikut, bagaimana desain dakwah berbasis digital yang relevan di Kabupaten Rekang. Selanjutnya, bagaimana tinjauan pendidikan agama Islam terhadap kompetensi PAI untuk dakwah digital di Kabupaten Rekang. Fokus penelitian yang pertama, kompetensi PAI, dakwah berbasis digital, kemudian tinjauan pendidikan Islam, deskripsi fokus, memetakan objek dakwah, tujuan, desain bahan pengembangan, kemudian evaluasi. Dan seterusnya, ini masih bagian dari fokus penelitian. Deskripsi ini tentang bagaimana analisis kompetensi PAI untuk pengembangan dakwah berbasis digital. Tujuan dan kegunaan saya kira bisa dibaca sendiri. Tinjauan pustaka ada beberapa penelitian yang relevan. Pertama, Hilmi, dinamika komunitas LDDI dalam mempertahankannya. Kemudian Haim Kholili yang menulis tentang PAI dituntut memiliki kompetensi memahami sosial budaya. Kemudian ada Alfiatus Solikah, Oriza Agustin, dan Syarifuddin. Ini
pengertian dakwah berbasis. Yang kedua, kerangka pikir, landasan normatifnya adalah Al-Quran, kemudian ada juga hadis, kemudian landasan yuridis, undang-undang, kemudian Permenpan, ini yang terbaru Permenpan RB nomor 9 tahun 2001 yang memang menuntut penyuluh agama untuk melaksanakan tugasnya bukan hanya dakwah secara konvensional, tapi bagaimana mampu memanfaatkan media yang ada sebagai media dakwah. Kemudian keputusan Menak dan ada keputusan Dirjen Bimas Islam. Ini lokasi penelitian di Kabupaten Rekang. Jenis penelitian adalah kualitatif, pendekatannya pendekatan studi fenomenologi multi choice, pengamatan secara seksama. Kemudian waktu rancangan penelitiannya mudah-mudahan ini sudah lewat dari Mei dan diperkirakan sampai Desember akhir tahun. Ini saya kira bisa ini paradigma penelitian, paradigma teologis, pedagogis, komunikasi, dan paradigma teknologi. Ya, terima kasih. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu masukan dan kritikan dari promotor dan penguji sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Fatma pagi ini sudah mempresentasikan judul ya proposal yang luar biasa sesungguhnya tentang analisis kompetensi penyuluh agama Islam untuk pengembangan dakwah berbasis digital di Kabupaten Rekang, perspektif pendidikan Islam. Ya, ya, ini karena waktu kita sampai jam 11 insya Allah dan kita ini untuk selanjutnya kita langsung saja memberikan kesempatan kepada gurunda kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng sebagai penguji pertama untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan terhadap proposalnya Ibu Fatmawati. Kepada gurunda Profesor Dr. Abdurrahman Geteng disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor dan penguji, terkhusus kepada Permenpenda, Saudara Fatmawati dan para mahasiswa partisipan. Dari judul yang diangkat ini, analisis kompetensi penyuluh agama, maksudnya penyuluh agama Islam, untuk pengembangan dakwah berbasis digital di Kabupaten Rekang, perspektif pendidikan Islam. Ya, jadi disertasi ini akan menganalisis kompetensi penyuluh agama. Nah, sebelum kita masuk kepada materi-materi yang dibahas di sini, karena penyuluh agama ini adalah aparat dari Kementerian Agama yang kalau ditelusuri sejarahnya, saya lihat di pendahuluannya tidak dikemukakan itu perlu supaya diketahui ya fungsi daripada penyuluh agama itu sejak awal. Nah, kebetulan saya adalah pernah diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjadi kepala bidang penerangan agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, dan di situ saya mencoba melihat bagaimana instansi ini diberi amanah kepercayaan oleh pemerintah untuk pengembangan pemahaman agama di kalangan masyarakat umat Islam. Ya, kalau kita telusuri, ya,
maka penyuluh agama ini itu bersumber dari peraturan pemerintah tentang setelah pendidikan agama atau pelajaran agama masuk di sekolah umum sebagai tuntutan dari umat Islam melalui wakil-wakilnya, terutama pada waktu itu pada dua partai besar yaitu Masyumi, yang kemudian diteruskan oleh Nahdlatul Ulama, ya, yang melahirkan suatu instansi di bawah Kementerian Agama yang bernama Direktorat Penerangan Agama Islam dengan aparatnya di daerah yaitu Jawatan Penerangan Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah mengikuti struktur Kementerian Agama pada waktu. Nah, penyuluh agama pada waktu itu ya dikenal dengan istilah GAH atau GA, Guru Agama Honorarium. Jadi saya harus mengemukakan ini karena kalau Anda berbicara tentang ini harus menelusuri itu. Ya. Siap, Prof. Insya Allah, Prof. Jadi guru agama setelah pertama pendidikan agama setelah disetujui setelah keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pada waktu itu dijabat oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, maka setelah masuknya pendidikan agama di sekolah umum, maka dimulailah secara operasional merancang melaksanakan pendidikan agama itu. Tentu saja di dalam memulai kerja operasional instansi ini memerlukan guru agama. Sementara guru agama, ya, materinya pelajaran agama saja baru masuk di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar atau SR pada waktu itu sampai perguruan tinggi. Sementara setelah tuntutan umat Islam untuk memasukkan pelajar agama di sekolah umum diterima oleh pemerintah, disusul oleh surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tentu kita bertanya kenapa dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya karena pada saat Indonesia merdeka itu belum ada Kementerian Agama. Ya, ya nanti dalam perjalanan kemudian baru lahir Kementerian Agama sebagai tuntutan daripada umat Islam khususnya. Nah, dengan lahirnya Kementerian Agama ini maka bidang-bidangnya ya mulai dari pendidikan agama, ya. Tapi kemudian dilihat bahwa urgensi daripada agama ini tidak hanya diberikan pada pendidikan formal di sekolah, tapi harus diberikan dan ditata ya melalui ketentuan-ketentuan pemerintah pada masyarakat, ya khususnya bagi umat Islam, ya pada masyarakat Islam. Karena itu setelah program pengembangan pendidikan agama ini dilaksanakan dengan mengangkat guru agama yang pada mulanya tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Untuk mempercepat maka diangkat yang namanya guru agama honorarium, disingkat GAH. Guru agama honorarium inilah yang pertama-tama melaksanakan tugas guru agama di sekolah umum mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, karena pada waktu itu perguruan tinggi belum berkembang, ya. Perguruan tinggi ada baru peninggalan Belanda yaitu Sekolah Tinggi Stopia Kedokteran di Bandung. Karena itu pada mulanya pendidikan agama itu hanya dibatasi sampai sekolah menengah atas. Nah, dalam perkembangan kemudian tentu saja diperlukan ada guru yang berstatus sebagai pegawai negeri, ya. Karena kalau guru agama honorarium itu ya memiliki keterbatasan waktu dan apa namanya, ya. Oleh karena itu kemudian lahirlah ya
keputusan pemerintah untuk mengangkat guru agama dengan status pegawai negeri. Guru agama inilah yang ditugaskan untuk mengajarkan agama di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan keluarnya ketentuan baru ini, maka guru agama yang berstatus guru honorarium yang tidak sempat menjadi pegawai negeri karena tidak memenuhi persyaratan umur, kebijakan pemerintah tetap menggunakan mereka dengan status sebagai guru agama honorarium. Ya, guru agama honorarium ini kemudian dialihkan tugasnya untuk menjadi penyuluh-penyuluh agama, ya, di masyarakat, ya, penyuluh agama, ya, di bawah koordinasi satu instansi yang bernama Jawatan Penerangan Agama. Ya. Jadi guru honorer itu dialihkan menjadi tenaga-tenaga penyuluh agama. Dalam perkembangan kemudian dalam struktur perkembangan Kementerian Agama, ya, pada saat masuk Orde Baru terjadi perubahan struktur pada masa pemerintahan, pada masa Menteri Agama dijabat oleh Mukti Ali, ya, dikembangkan struktur Kementerian Agama itu, ya, maka kemudian penerangan agama berada di bawah satu direktorat yang bernama Direktorat Penerangan Agama yang mengatur dan mengelola guru-guru agama honorarium yang sekarang ini menjadi penyuluh agama seperti yang dibahas di sini. Jadi harus dihubungkan ke situ, ya. Siap, Prof. Insyaallah. Dan demikian setelah terjadi perubahan struktur Kementerian Agama, maka Direktorat Penerangan Agama ini berubah menjadi direktorat baru dan aparatnya kena dengan penyuluh agama. Bahkan untuk lebih mengkonkretkan tugas guru agama, penyuluh agama ini, maka lahir peraturan baru yaitu merubah struktur Kementerian Agama, ya, di mana Direktorat Penerangan Agama ini dirubah menjadi penyuluh agama. Dan itulah yang mengkoordinir tenaga-tenaga tenaga-tenaga penyuluh agama sebagai pegawai formal. Kalau tadinya honor, sekarang menjadi, ya, jadi penyuluh agama itu menjadi salah satu tugas profesi di dalam lingkungan Kementerian Agama. Nah, kita lihat bahwa tugas utama dari penyuluh agama ini melaksanakan penyuluhan agama di kalangan masyarakat, ya, di luar sekolah, ya. Jadi dia tidak merupakan pendidikan formal, ya. Nah, tentu tugasnya, ya, diarahkan untuk bagaimana membina masyarakat Islam itu sehingga mereka tumbuh dan berkembang memahami fungsinya sebagai anggota masyarakat, sebagai dai. Yang sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka setiap pribadi muslim itu adalah dai. Ya. Ya. Jadi tanpa diangkat jadi penyuluh agama, sebenarnya setiap pribadi muslim itu adalah penyuluh agama. Ya. Berdasarkan firman Tuhan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada penyuluh agama ini. Penyuluh agama ini adalah aparat resmi dari Kementerian Agama yang berstatus pegawai negeri. Jadi sama dengan guru atau pegawai lain dalam lingkungan Kementerian Agama. Nah, tugas pokoknya tentu dijelaskan secara rinci. Nah, yang dibicarakan di sini adalah kompetensi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita berbicara dengan kompetensi, maka kita berbicara tentang modal dasar yang harus dimiliki oleh aparat di dalam melaksanakan misi dan tugas yang digariskan oleh negara. Seperti misalkan guru. Ya, guru kan memiliki kompetensi. Ya. Kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Saya belum melihat di uraian Anda ini kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama.
Ya, ini pertanyaan saya. Silakan. Kompetensi apa? Apakah kompetensinya juga ditetapkan sama dengan guru agama atau mengikuti guru agama? Silakan. Oh, siap, Prof. Terima kasih. Perlu saya sampaikan ke Pak Prof dulu bahwa di Kabupaten Rekang itu penyuluh agama yang ada dua kategori. Yang pertama penyuluh PNS yang terdiri dari 14 orang. Kemudian penyuluh non-PNS Kementerian Agama 85 orang. Ya, jadi sekarang di Kementerian Agama dua kategori. Coba dulu ya, coba dulu. Kenapa ada kategori bukan penyuluh agama? Karena pengangkatannya secara bertahap. Oh iya, siap, Mungkin Prof. masalah umur. Tapi arahnya nanti semua penyuluh agama itu harus berstatus pegawai negeri. Sama Oh dengan iya. dulu. Dulu pada mulanya guru agama itu pada umumnya honorarium. Tapi setelah keluar keputusan Menteri Agama atas adanya izin mengangkat guru agama, maka kemudian dalam perkembangannya ya, guru agama honorarium yang ada itulah yang dialihkan menjadi penyuluh agama dulu. Ya, dan mungkin nanti dalam perkembangannya tidak ada lagi yang berstatus swasta, semuanya adalah pegawai. Jadi hanya mungkin karena keterbatasan anggaran negara sehingga masih ada kebijakan yang non pegawai negeri itu tetap karena diperlukan. Ya, terus silakan terus. Terima kasih, Prof. Di halaman 42 dari proposal kami itu Ya. ada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ Rumawi 432 tahun 2016 yang mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki penyuluh agama. Silakan. Yang pertama, kompetensi ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan meliputi kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, memahami ilmu fikih, memahami hadis, kemudian memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kompetensi komunikasi yang meliputi mampu menyampaikan ceramah agama, kemudian mampu memberikan konsultasi agama. Kemudian kompetensi sosial. Coba Ya, tolong Prof. kalau bisa dibacakan. Apakah di situ memang Ya, disebut Prof. potensi? Coba lihat. Iya. Coba. Saya bacakan, Prof, ya. Ya. Penerimaan penyuluh agama Islam, baik sebagai aparatur sipil negara maupun non-ASN, diwajibkan memiliki kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Bagian A, kompetensi ilmu keagamaan meliputi kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua, memahami ilmu fikih, memahami hadis, memahami sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kompetensi komunikasi meliputi kemampuan menyampaikan ceramah agama atau khutbah, kemudian mampu memberikan konsultasi agama. Berikut, kompetensi sosial meliputi cakap bermasyarakat, aktif dalam organisasi keagamaan kemasyarakatan. Berikutnya, kompetensi moral meliputi berakhlak mulia dan tidak sedang terlibat dalam masalah hukum. Itu, Prof, di halaman 42 sampai halaman 43. Oke. Terima kasih. Siap, Prof. Jadi kompetensi itu adalah modal dasar yang harus dihayati, dipahami untuk dilaksanakan aparat. Siap. Kalau dia guru ya, kalau dia penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dari tugas pokok yang diamanatkan kepada aparat tersebut. Ya. Nah, baik. Kemudian karena di sini Anda berbicara tentang analisis ya kompetensi. Coba salah satu kompetensi yang disebutkan tadi, ya kompetensi yang kedua apa itu? Ya, Prof. Kompetensi yang kedua tadi apa? Kompetensi komunikasi, Prof.
kompetensi komunikasi. Jadi kompetensi komunikasi itu merupakan salah satu modal dasar yang harus dipahami, dihayati oleh aparat penyuluh agama di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, misinya di tengah-tengah masyarakat. Ini karena Anda berbicara tentang analisis kompetensi. Ya, kompetensi komunikasi ini bagaimana analisanya sehingga diharapkan seorang penyuluh agama itu sukses di dalam melaksanakan tugas operasionalnya di masyarakat. Siap, Prof. Analisa dari kompetensi komunikasi adalah bagaimana seorang penyuluh agama itu mampu menyampaikan dakwanya di tengah masyarakat, tetapi ini harus diawali dari kemampuan dia membaca potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas itu, satu hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap penyuluh adalah mendata potensi wilayah sendiri. Nah, dari situ dia mampu mengembangkan materi apa sesungguhnya, selain mengembangkan, mampu menyampaikan materi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat binaannya sendiri. Seperti itu, Prof. Karena kenapa? Kalau seorang penyuluh agama tidak memiliki kecakapan atau kompetensi dalam hal berkomunikasi, yakin dan percaya dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Seperti itu, Prof. Jadi di dalam melaksanakan tugasnya, ya, seorang penyuluh agama itu harus memahami kondisi masyarakat, ya, masyarakat apa, masyarakat agraris, masyarakat industri, ya. Nah, dia harus menyesuaikan dakwanya dan metode yang harus digunakan dalam mengoperasionalisasikan dakwah itu, ya. Nah, tentu karena penyuluh agama ini merupakan aparat dari suatu unit kerja Kementerian Agama, ya. Yang saya katakan tadi, kalau dulu namanya Direktorat Penerangan Agama, karena dulu namanya Penerangan Agama. Setelah terjadi perubahan struktur Kementerian Agama di bawah Mukti Ali itu, maka kemudian menjadi Inspeksi Penerangan Agama, ya. Terakhir itu menjadi penyuluh agama. Nah, dengan demikian, ya, kompetensi itu merupakan senjata yang alat yang harus dipahami, dikuasai oleh seorang penyuluh agama di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena itu kompetensi komunikasi ini merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi yang tepat antara penyuluh agama itu dengan masyarakat yang dihadapinya, ya, dipertanyakan apakah bisa berhasil. Ya, Prof. Oleh karena itu, ya, kondisi masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi materi tentang pemahaman agama serta metode-metode yang digunakan tepat untuk mencapai sasaran. Nah, oleh karena itu, analisis yang dimaksud di sini, analisis kompetensi, ya, menganalisis semua kompetensi yang ada itu sehingga dapat diterapkan secara tepat di dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki, di dalam pencapaian tujuan dari tugas-tugas atau misi daripada penyuluh agama itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya. Tapi Prof, waktu kita Prof semakin terakhir barangkali. Iya, silakan Prof. Ya. Tapi dari di sini Anda berbicara tentang pengembangan dakwah berbasis digital. Ya. Bisa dijelaskan itu? Baik, Prof. Secara sederhananya, kelompok-kelompok pengajian atau majelis talim yang kami bina itu, kami buatkan grup WA. Ini salah satu media untuk bagaimana berdakwah melalui media. Karena kenapa? Ya, kadang-kadang kalau hanya secara tatap muka, komunikasi itu kurang bukan tidak efektif, tetapi banyak jamaah yang agak-agak sungkan untuk diskusi. Tapi melalui grup itu
Mereka banyak berdiskusi tentang materi, kami buatkan materi dalam bentuk clear, kemudian kita share di grup, itu menjadi bahan mereka untuk berdiskusi dengan kami selaku penyuluh agama. Oke, Artinya apa? saya kira sudah, Dakwah digital. saya kira sudah Siap, Prof. terarah. Jadi terakhir saya harapkan supaya Anda mencoba menganalisis hasil dari digital ini dan konvensional, sehingga kondisi masyarakat yang ada itu bisa dilihat kondisinya untuk mana yang lebih tepat nanti di dalam operasionalisasi pelaksanaan penyuluh agama itu, sehingga mencapai sasarannya. Siap, Ya. Prof. Terima kasih. Saya berikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, makasih Prof. Untuk selanjutnya, karena saya melihat Bapak Dr. H.M. Nasir belum hadir di tempat kita. Selanjutnya saya langsung ke Pak Dr. Abdul Halik, MPDI. Ya, silakan Pak Dokter, sekitar 10 menit lah insya Allah. Hari Jumat. Iya, hari Jumat, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Gurunda kita, Bapak Profesor Dr. Jabir Rahman Geteng, Bapak Profesor Dr. Lidya Mbase, MA, Bapak Kaprodi, Dr. Haji Ramayangsi, Dr. keluarga, ada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Hakim Gurunia dari SMA, para partisipan, ada Bapak Rektor ya. Gimana Pak Raya? Sudah bergabung? Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Ya, dilanjutkan saja dulu supaya tidak terputus penjelasannya. Ya. Ya. Beristimewa Promo Penda Ibu Fatmawati, alhamdulillah sudah ada progres dalam proses penyelesaian studi dalam hal ini serta proposal presentasi. Yang saya ingin tanyakan karena waktu terbatas, pertama teori pendidikan Islam yang seperti apa yang Ibu jadikan sebagai pisau analisis di dalam melihat atau di dalam menganalisis, dalam menilai tentang kompetensi penyuluh agama Islam dalam menggunakan dakwah yang berbasis digital ini. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Teori pendidikan Islam itu yang pertama adalah bahwa semua pendidikan itu, apalagi pendidikan Islam, menginginkan peserta didiknya menjadi peserta yang beriman bertakwa. Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya bukan kita mengatakan tidak berhasil, tetapi kalau kita lihat kenyataan sekarang justru banyak peserta-peserta didik yang seolah-olah mereka bukan orang-orang yang atau anak-anak yang berpendidikan. Nah, kalau dikaitkan dengan dakwah berbasis digital, tentu kita menginginkan umat Islam, masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, kita menginginkan ada perubahan positif setelah mendapatkan pendidikan. Ya, kalau pendidikan di majelis taklim kan atau pendidikan di luar sekolah itu pendidikan non formal, tetapi kita berharap bahwa melalui pendidikan ini masyarakat kita akan terbina sehingga ada perubahan minimal, perubahan pola pikir, perubahan pola sikap dari yang kurang menjadi baik. Oke ya. Jadi tentu di dalam konteks perspektif pendidikan Islam ini mungkin arahnya adalah bagaimana
melihat komponen pendidikan Islam ini sebagai tolok ukur atau sebagai pisau analisis dalam melihat kegiatan dakwah di masyarakat yang berbasis digital itu. Jadi kegiatan dakwah itu hampir mirip dengan pendidikan Islam, apalagi kalau sudah berbasis digital. Jadi mana dalam pendidikan Islam itu komponennya ada tujuan, ada kurikulum atau bahan ajar, kemudian bicara kompetensi guru, bicara dengan segmen, kalau segmen dakwahnya masyarakat, kalau pendidikan adalah peserta didik, lalu ada medianya di sini, lihat menggunakan digital. Di pendidikan Islam juga ada pendidikan yang berbasis digital, kemudian ada strategi, kemudian ada lingkungan, lalu ada evaluasinya. Mungkin itu yang ingin dijadikan sebagai tolok ukur di dalam menganalisis bagaimana fakta di lapangan. Kemudian kompetensi penyuluh agama Islam, adakah persamaan dan perbedaan antara kompetensi penyuluh dengan kompetensi pendidik? Mungkin bisa digambarkan ya? Ya. Terima kasih. Kalau kita mau melihat perbedaan antara kompetensi penyuluh dan dengan kompetensi pendidik, saya kira tidak ada, sama-sama kompetensi itu ada, tetapi kalau untuk penyuluh agama, kalau pendidikan bukan hanya pendidik, bukan hanya guru agama, dalam hal ini guru-guru umum pun, tetapi ini kan kita berbicara kompetensi penyuluh agama Islam, tentu ada perbedaan sedikit bahwa penyuluh agama Islam itu dituntut untuk menguasai terutama kemampuan membaca Al-Quran. Ya, kalau dikaitkan dengan kemampuan guru, ya apalagi kalau dia guru umum, tentu mereka hanya dituntut kemampuannya pada materi pelajaran apa yang mereka pegang. Tapi untuk saja ya, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang penyuluh agama Islam? Ya, apa yang saya sampaikan tadi pada Ayahanda Prof. Abdurrahman Geteng, bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh agama, yang pertama adalah kompetensi ilmu keagamaan. Yang kedua, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial, dan kompetensi moral. Ini yang tidak boleh tidak dimiliki oleh seorang penyuluh agama. Kalau kita mau merinci, kompetensi keagamaan yang pertama, kemampuan dalam hal membaca dan memahami Al-Quran, kemampuan memahami fikih, kemampuan memahami hadis, kemudian kemampuan memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Kemampuan komunikasi, tentu seorang penyuluh agama dituntut memiliki kemampuan dalam hal menyampaikan dakwahnya, dalam hal ini berceramah, baca khutbah, kemudian kemampuan menjadi konsultan di bidang agama. Kalau kemampuan sosial meliputi kemampuan di dalam berbaur dengan masyarakat, kemudian keaktifan di dalam organisasi kemasyarakatan. Terus untuk kompetensi moral, tentu seorang penyuluh agama dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia karena dia adalah teladan. Yang kemudian yang kedua, bahwa seorang penyuluh agama itu dituntut untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, seperti itu Pak Dokter. Oke ya, rupanya ada kemiripan ya. Meskipun penggunaan istilah itu berbeda, tapi substansinya sama. Misalnya kompetensi pedagogiknya, kompetensi profesional, personal, dan sosial kalau di seorang pendidik dalam agama Islam. Nah, di sini tentu kalau bicara guru dalam pendidikan Islam itu membutuhkan namanya kompetensi digital. Apakah kira-kira dalam konteks penyuluh agama ini juga membutuhkan kompetensi digital ya, atau literasi digital, literasi informasi, dan literasi media? Siap, Pak Dokter. Ya, kalau kita melihat Permenpan, ini Permenpan nomor 9 tahun 2021, ini Permenpan terbaru yang mengatur
tupoksi penyuluh, memang seorang penyuluh agama dituntut untuk menguasai literasi digital. Ini dalam uraian tugasnya itu, penyuluh-penyuluh agama dituntut mampu membuat konten-konten dakwah dalam bentuk flyer, dalam bentuk poster, dan lain-lain sebagainya, pamflet, booklet, dan lain-lain sebagainya. Bahkan penyuluh agama dituntut untuk mampu membuat konten dakwah dalam bentuk video. Ya, kalau kita merujuk ke Permenpan nomor 9 tahun 2021, Permenpan terbaru yang mengatur tentang tupoksi penyuluh agama baik ASN, PNS maupun non ASN yang penyuluh honorer. Seperti itu Pak Dokter. Jadi apa yang menjadi kontribusi ya atau novelty dalam penelitian Ibu Promo Pendah ini ya? Ya justru inilah yang mau dicari, novelty-nya nanti seperti apa sehingga pengembangan dakwah ini betul-betul dalam hal pemanfaatan media betul-betul dapat terlihat hasilnya di Kabupaten Nrekang. Karena selama ini para penyuluh agama, saya secara pribadi ya lebih banyak meskipun sudah berdakwah melalui media, tetapi masih lebih banyak berdakwah secara konvensional melalui tatap muka pada kelompok-kelompok binaan, seperti itu Pak Dokter. Apakah itu penyuluh agama punya wilayah teritorial ya dalam menjalankan tugasnya? Iya. Pertama, penyuluh agama itu tidak ditempatkan di Kemenak Kabupaten. Semua berada di kecamatan, di KUA. Nah, di KUA itu semua sudah memiliki wilayah binaan masing-masing, di mana dituntut untuk penyuluh PNS itu minimal ada 4 majelis taklim bina kota. Kemudian yang non ASN itu 2, dan ini frekuensi pertemuannya sekali sepekan. Ini sudah menjadi barang wajib atau menjadi kewajiban bagi penyuluh agama yang berada di KUA kecamatan. Kalau di Nrekang 12 kecamatan itu sudah dibagi di situ para penyuluh PNS dan non PNS yang sudah memiliki wilayah binaan masing-masing. Seperti itu Pak Dokter. Oke ya. Jadi dalam penggunaan digital itu kan harus secara timbal balik itu punya fasilitas baik dari segi hardware perangkat kerasnya maupun dari sisi softwarenya perangkat lunaknya. Jadi misalnya semua objek dakwah itu harus punya misalnya handphone Android ya. Kemudian ada Signal, paling tidak itu ada 2. Ya. Dan misalnya di wilayah mana saja ya atau penyuluhnya yang menjadi kriteria di dalam konteks penelitian terhadap penyuluh agama atau wilayah teritorialnya. Saya kira kan kalau wilayah teritorial di sini nanti di perkotaan baru bagus ya. Kalau Signal di pelosok itu kan mungkin agak ini kadang ngadat, kadang tidak aktif dan seterusnya. Artinya komunikasi itu tidak efektif, apalagi menggunakan digital. Nah di sini perlu ada penjelasan apakah yang menjadi pilihan nanti dalam hal penelitian ini penyuluhnya yang berada di sektor mungkin di perkotaan atau dari sisi objek dakwahnya yang berada di perkotaan. Siap. Pertama perlu kami sampaikan bahwa di Nrekang itu untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sinyal tersisa sedikit. Wilayah Masale saja yang jauh itu sinyalnya sudah bagus. Jadi tentu kita berharap bahwa pemanfaatan media ini mampu menjangkau, tetapi ya itu sesuatu yang mungkin mustahil juga lah menjangkau semua. Tetapi paling tidak teritorial atau wilayah binaan penyuluh itu, misalnya di satu kecamatan itu mampu memanfaatkan media yang ada. Ya misalnya di Kecamatan Allah tempat saya tugas, ya di sini sudah tidak ada wilayah terpencil, jaringannya juga bagus,
Dan makanya semua kelompok binaan itu kami sudah buatkan grup WA sebagai media komunikasi lanjutan setelah melakukan tatap muka. Ada lagi materi-materi yang dibuat dalam bentuk poster atau bentuk flyer itu di-share di grup dan itu menjadi bahan diskusi. Seperti itu Pak Dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dikedepankan menggunakan platform media sosial atau platform digital? Iya, kalau kita berbicara platform media sosial, tentu mungkin ini agak terbatas ya, karena kenapa? Ibu-ibu majelis taklim itu yang sudah tua kan tidak mungkinlah mereka ini misalnya Facebook apa tentu tidak terbatas. Tetapi kalau kita mengatakan menggunakan media digital, tentu ini yang kita akan maksimalkan penggunaannya. Oke, sebagai tawaran nanti Ibu Padma, mungkin misalnya ya wilayah Baraka atau apa itu punya website ya, website dakwah untuk penyuluh agama. Nanti di situ dimasukkan ke dalam siapa anggotanya yang menjadi follower ya, follower, dan itu terkoneksi dengan media sosial, misalnya ke Facebook, Instagram, atau terkoneksi ke YouTube ya. Tapi dilatih juga ya, dilatih juga ini objek dakwahnya di masyarakat ya, supaya bisa membuka website itu. Mungkin itu yang dimaksud, karena kalau hanya bermodalkan WA itu bahasanya bukan digital maksudnya. Itu masih dalam taraf media sosial. Nah, yang terakhir barangkali, ini kan konten dakwah. Kalau di pendidikan agama Islam itu kan sebelum kita gunakan untuk mengajarkan satu konten bahan ajar, apakah itu flipbook, modul, atau video, dan seterusnya, maka perlu ada validasi konten. Ya, bahkan kalau di pendidikan agama Islam itu kan ada validasi konten, ada validasi digital, ahli digital, ada validasi ahli pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana? Apakah itu sudah dipersiapkan nanti ya? Misalnya seorang dai tidak serta-merta memasukkan video di dalam website, tetapi harus dulu ada validasi minimal kalau dari sisi dakwanya ke Al-Mukarram Abdul Hakim Jurmiyah itu ya. Dilihat dulu bagaimana sisi pesan-pesan dakwanya, jangan sampai ada yang menyimpang atau apa itu. Nah, itu kira-kira seperti apa? Iya, inilah mungkin yang menjadi harapan kami bahwa guru-guru kami di Unpar nanti bisa memberikan kritikan terhadap konten-konten yang kami buat. Artinya apa? Ada masukan, karena kenapa? Ya, kita juga melihat bagaimana para pengguna media sosial sekarang tentu bukan hanya positifnya saja yang di ini, tapi negatifnya juga banyak. Jadi tentu kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari guru-guru kami dari Unpar nanti, bagaimana setelah proposal ini, judul ini diterima dan bisa lanjut sampai nanti di akhir, tentu tidak serta-merta kami akan membuat konten yang langsung di-share begitu saja, tapi betul-betul butuh kritikan, apakah itu layak untuk konsumsi publik atau bagaimana. Seperti yang terakhir ya, dalam perspektif pendidikan Islam itu ada komponen terakhir, yakni evaluasi, menilai misalnya jamaah gitu ya. Kira-kira apakah ini ya, dalam mengevaluasi jamaah ini sudah paham atau tidak ya? Kira-kira apa tidak ini ya, atau menggunakan platform digital dalam asesmen tools itu ya? Misalnya jamaah di masjid ini silakan buka semua HP Android-nya. Kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi misalnya Quizzes ya. Kita berkuis itu ya, misalnya pertanyaan pertama 10 detik harus dijawab, langsung muncul hasilnya semua. Itu akan lebih menarik ya, dan langsung Pak tahu, oh ini ternyata sudah ada progres dakwah di jamaah ini ya, karena rata-rata sudah paham dari sisi materi. Oke, itu hanya sekedar gambaran untuk menjadi bahan. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. HM Nasir. Jadi waktu kita sekitar 7 menit Pak untuk memberikan penjelasan terkait dengan ini. Pada Pak Dr. HM Nasir, kita persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati promotor dan kopromotor, para peneliti, terkhusus kepada Promopenda, Ibu Fatmawati yang hari ini ujian proposal. Yang pertama kami mau sampaikan bahwa pengembangan metode penyuluh agama ini di dalam melakukan dakwah itu adalah salah satu landasannya yang terdapat yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya seperti itu. Kira-kira ada yang bisa disampaikan salah satu metode dakwah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu seperti apa? Baik Pak Dokter. Ya. Pertama, metode dakwah yang pertama itu dijelaskan di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bagaimana kita menyampaikan dakwah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini ada 3 metode dakwah di sini, bil hikmah. Kemudian yang pertama, yang kedua wal mau'izah, yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan. Bagaimana kita berdebat dengan cara yang baik. Ini di dalam surah An-Nahl ayat 125 Pak Dokter. Tetapi sepertinya saya tidak dapat di dalamnya ayat yang di dalam proposal Anda ini. Kalau itu memang saya ini, kami sarankan supaya itu dicantumkan tadi. Itu berkaitan dengan pada halaman 9 kalau saya tidak salah. Jadi sebaiknya Anda sebutkan di situ metode dakwah dalam Al-Quran dan Hadis seperti ini dalam Al-Quran, seperti ini dalam hadis, ya seperti itu ya. Kalau untuk ayatnya ada di halaman 4 Pak Dokter. Ya oke. Itulah tadi saya bilang. Iya. Yang kedua, masyarakat Enrekan itu kan heterogen, seperti penjelasan Anda, bahwa di situ sudah ada yang fasih membaca Al-Quran, ada yang tidak fasih, kemudian ada yang modern, bahkan ada yang sekuler. Seperti apa itu yang sekuler dari analisis Anda di dalam proposal ini? Iya, baik. Yang kami maksudkan di sini bukan sekuler dalam artian tidak beragama, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang misalnya dalam hal pembelajaran Al-Quran, apalagi kalau kita mengatakan pembelajaran dengan bertilawah, ada yang mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi ya, kembali kami mengatakan bukan sekuler dalam artian tidak beragama, tetapi ada paham-paham tertentu yang dalam hal pembelajaran Al-Quran saja mereka mengatakan ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan misalnya, seperti itu Pak Dokter. Kalau begitu jangan bahasa sekuler, karena sekuler itu kan sangat tajam, sangat negatif sekali itu. Ya. Maknanya yang ada di dalam. Jadi barangkali ada kalimat-kalimat yang seperti Anda tadi jelaskan di dalamnya, sehingga itu yang seperti itu. Siap. Yang berikut, karena ini adalah tadi, adakah data yang Ibu Fatma bisa ini nanti bahwa sasaran dakwah kita ini adalah masyarakat, sekian persen yang bisa baca, yang sekian persen yang tidak bisa baca dalam
baca yang pasti dalam Al-Quran itu. Seperti itu yang kita ini. Karena ini kan tadi salah satu persyaratan penyuluh itu adalah pasti membaca Al-Quran. Ya, seperti itu yang. Jadi ini sasarannya di mana tadi? Apakah di daerah ini seperti ini masyarakatnya, tidak ini dan seterusnya. Seperti itu. Supaya digambarkan semua nanti. Oke. Pak Dokter. Yang berikut, yang ketiga. Ini kan di pokok permasalahannya ini adalah bagaimana desain dakwah digital itu. Ini kan persoalan digital ini kan susah-susah gampang ya seperti itu. Ya, apakah semua penyuluh nanti ini sudah mempunyai kompetensi di dalam menggunakan digital ini, sehingga ya ini kan juga menjadi permasalahan ketika dia melakukan suatu digital, katakanlah pada kelompok-kelompok yang seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Hali, bahwa kemungkinan itu tidak terjadi yang namanya akses untuk digital itu, sehingga ya ada tantangan di dalamnya ya. Seperti apa itu ya? Ya, pertama kembali saya mengulang tentang Permenpan terbaru yang mengatur tupoksi penyuluh. Memang setiap penyuluh itu dituntut untuk mampu menggunakan media digital, media sosial. Yang kedua, Kementerian Agama sekarang membuka kerjasama dengan BPPK, BPPIK untuk melakukan pelatihan kepada penyuluh agama, pelatihan penggunaan media. Jadi memang ke depannya penyuluh agama dituntut bukan hanya mampu berdakwah secara konvensional, tapi mampu mengikuti perkembangan yang ada dengan mempergunakan media. Seperti itu Pak Dokter. Oke. Terakhir, di dalam ini sasaran-sasaran dakwah ini ya kelompok-kelompok mana saja itu? Apakah semua yang ada di kecamatan atau yang ada di pedesaan dan seterusnya ya? Silakan. Ya. Tentu masyarakat yang ada di kecamatan pedesaan, karena penyuluh agama itu sudah dibagi ke tiap-tiap KUA. Di KUA itu kembali mereka dibagi menangani setiap wilayah atau setiap desa. Jadi yang kurang penyuluhnya itu ada yang sampai 2 desa, karena memang tuntutannya untuk penyuluh PNS itu harus 4 yang wajib, kelompok binaan yang wajib. Yang kemudian untuk yang non PNS itu 2 kelompok yang wajib. Itu kita berbicara majelis taklim. Kalau TPA itu hanya masuk dalam tugas tambahan. Seperti itu. Oke, saya kira untuk sementara kami cukupkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Rektor berkesempatan bersama kita. Untuk selanjutnya kita ke promotor Gurunda kita Bapak Profesor Dr. Haji Ambo AC MAG. Pada Pak Prof Ambo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dewan Penguji Promotor yang saya muliakan, pimpinan sidang, saudara calon peneliti, ya mudah-mudahan ya bisa lolos dari ini. Amin. Saya mulai dari judul, ya mungkin ya ke judulnya ini, kalau saya berharap ada upaya peningkatan kualitas pengamalan. Jadi di judul itu ada artinya kelihatan itu upayanya.
Jadi analisis kompetensi penyuluh agama, tidak usah barangkali ada Islamnya, karena katakanlah agama, penyuluh agama, karena yang ada penyuluh agamanya barangkali Islam. Ya, analisis kompetensi penyuluh agama dalam mengembangkan dakwah digital. Ya, mengembangkan dakwah digital terhadap peningkatan kualitas pengamalan agama, perspektif pendidikan agama Islam. Ini banyak kata agama dalam judul itu. Ya. Jadi analisis kompetensi penyuluh agama dalam mengembangkan dakwah digital ya terhadap peningkatan kualitas pengamalan agama. Ya, perspektif pendidikan Islam, pendidikan Islam. Ya. Di NRK, di Kabupaten NRK. Kalau judulnya ini di tengah NRK-nya. Ya. Ya, dibawa ke bagian akhir lah itu NRK. Ya. Siap, Prof. Nah, ya, kemudian nanti kalau itu nanti disesuaikan dengan, kalau itu bisa diterima, nanti tinggal disesuaikan permasalahannya. Ya, karena di sini yang mau dipertajam itu bagaimana kompetensi penyuluh agama. Ya, saya lihat kompetensi penyuluh agama ya ada 4. Berapa tadi? Ada 4 atau 5. Ya. Kemudian ini dari kompetensi inilah yang dianalisis dalam rangka mengembangkan dakwah digital. Ya. Tetapi saya kira juga kita tidak meninggalkan dakwah konvensional. Tetap juga berjalan dan di samping berjalannya dakwah digital. Ya. Jadi saya tidak menggunakan berbasis digital, langsung saja dakwah digital. Ya. Siap, Prof. Ya, sekalipun kita tidak meninggalkan dakwah yang konvensional. Ya. Tetapi itu saya pentingkan tadi itu peningkatan kualitas pengamalan, apakah yang mau di kualitas pemahaman, karena saya lihat di kerangka pikir perlu ada evaluasi. Karena itu ya, tentu kalau ada evaluasi bagaimana mengetahui dan memahami ada peningkatan atau tidak. Ya, ya kemudian ya kira-kira kalau kita menggunakan dalil ayat atau hadis itu tentang digital, ya di mana itu ayat yang ada saya lihat ini, waman ahsan qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalih wa qala innani minal muslimin. Ya. Jadi waman ahsan qaulan mimman da'a. Jadi kalau bagaimana mendigitalkan itu? Ini disebut siapa yang terbaik perkataannya. Kalau didigitalkan bagaimana itu? Mendigitalkan itu. Siapa yang baik perkataannya. Ya. Kalau dibawa digital itu siapa yang bagus tulisannya. Yang bagus kontennya mungkin, Prof. Bagus kontennya. Nah, itu bagus kontennya. Jadi harus diperbaiki itu konten. Ya. Harus baik kontennya. Ya. Jadi wa amila sholihan ya, nah itu mempengaruhi tadi kualitas amalan. Kalau bagus kontennya meningkatkan kualitas amalan. Karena yang membuat konten adalah sudah berkualitas, ya, kualitas perkataannya, kualitas kontennya, kualitas amalannya, dan dia adalah muslim. Ya. Itu jadi penyuluh adalah muslim.
Ya. Kemudian ya saya tidak bertanya. Saya kira ini karena ini kan masih proposal, jadi harus pelurusan. Iya, Pak Prof. Ya, di halaman 65 kerangka pikir. Di situ ramai, saya lihat ramai ini. Ramai. Dari penyuluh agama, jadi penyuluh agama terjun ke perspektif pendidikan. Ya, ini kan ada itu. Ya, langsung garisnya turun ke perspektif pendidikan. Sudah lihat? Sudah, Prof. Ya. Nah, itu dari kelompok sasaran. Dari kelompok sasaran ada panah ke pendidikan agama Islam. Iya, Prof. Ya, menghadap ke bawah. Kalau saya, panahnya itu harus menghadap ke atas. Ya, jadi pendidikan agama yang mempengaruhi kelompok itu. Iya, Prof. Ya, toh? Iya, Prof. Ya, sudah dianalisis oleh penyuluh agama langsung ke pendidikan Islam. Ada materi, ada tujuan, ada penyuluh. Nah, ini kalau jadi nanti disamakan ini. Kalau pendidikan agama menggunakan guru, Iya, kalau Prof. pendidikan agama menggunakan murid. Nah, ini penyuluh ini, guru ini nanti apakah nanti itu diganti atau garis miring penyuluh. Kemudian murid adalah peserta, pengikut. Nah, kalau konteks itu pengikut. Ya, yang mengikuti itu konten-konten itu ya pengikut. Jadi peserta atau pengikut. Kemudian ada evaluasi, ada metode, ada media. Ya, ini semua menghadap ke pendidikan agama. Artinya evaluasi tentang pendidikan agama, menggunakan metode pendidikan agama yang akan digunakan untuk menghadapi sasaran itu kelompok, sehingga harus menghadap ke atas. Iya, Ya. Prof. Ya, jadi saya kira itu. Kemudian di atas itu di tengah ada tujuan, konten, channel, strategi, evaluasi. Apa bedanya evaluasi, tujuan yang ada di pendidikan? Baik, Prof. Perlu dikomentari itu karena ini nanti tujuannya ya, silakan. Ya. Iya, baik, Prof. Kalau evaluasi yang di atas, Ya. yang dakwah digital ini adalah evaluasi terhadap penggunaan media digital dalam hal berdakwah. Yang ini evaluasi di bawah, yang evaluasi pendidikan agama Islam, evaluasi terhadap pendidikan yang dilakukan di masyarakat. Iya kan semuanya tadi itu sudah sebetulnya sudah pendidikan semua yang dilakukan oleh penyuluh. Nah, jadi kalau begitu nanti ini pendidikan ini di mana tempatnya yang bagus sehingga menyatu itu penjelasan tujuan dan evaluasi. Ya. Ya, saya kira itu. Kemudian kutipan itu ya, kutipan. Kemudian ada ayat itu hanya ditulis nomornya. Surah An-Nahl ayat 125 itu sudah cuma ditulis nomornya. Oh iya, Prof. Iya. So? Iya, nomor. Tidak ada ayatnya. Dan kalau kita mau melihat kompetensi metodologinya itu, di ayat 125 sampai 128. Iya, Prof.
sampai akhir itu. Di situ kompetensi kepribadian. Hanya juga ya penyuluh itu harus sabar. Penyuluh itu harus macam-macam itu di situ. Jadi udah sabili robika bil hikmah dan seterusnya sampai 128. Ya, Prof. Di situ ada kompetensi metodologi, ada kompetensi kepribadian. Ya. Ya. Apakah di situ tadi ada kompetensi kepribadian di sini? Oh ya, kompetensi personal. Saya sebutnya kompetensi kepribadian. Iya, Prof. Ya, jadi itu ya, di situ kelihatan. Ya, saya kira cukuplah dulu. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah mau meminta karena saya Siap. Ya, waktu, Prof. Ya. sedang khutbahnya di Salam. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. Kiai Abdul Hakim Julumiyah. Pada Pak Kiai, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah yang terhormat orang tua kita, guru kita, Bapak Profesor Abdurrahman Lutin dan Bapak Profesor Ahmad Aksa, Bapak Rektor, Bapak Dr. Khalik, Ketua Prodi, Ibu Wardah, Dr. Ibu Wardah, dan pimpinan sidang, Bapak Dr. Haji Ramais. Siap Pak Kiai. Ya. Terkhusus ya Ibu Fatmawati. Saya langsung saja ini. Saya ini sudah terlanjur cancel jadwal khutbah saya ini. Baik, ini menarik pembahasannya. Jadi pertama, ini tentang saya tadi pertama memang sedikit ingin memperhatikan judulnya dan lebih cenderung tadi seperti yang diusulkan Bapak Profesor Dr. Ambu Asep yang ada terhadap peningkatan pengamalan agama. Karena itu nanti yang menjadi tolak ukur. Artinya sejauh mana pengaruh dakwah digital ini terhadap peningkatan amalan ibadah audiensnya tuh yang didakwai. Karena kan itu yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidak. Karena tidak percuma kemudian berubah metode masuk ke digital, mempergunakan cara dakwah dengan digital, kemudian ternyata masyarakat justru tambah tidak memahami dan justru tambah jauh dari pengamalan agama. Nah itu tujuan kita berdakwah, bagaimana supaya audiens kita ini bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi mungkin itu perlu dilihat tadi dipertimbangkan judul yang diusulkan oleh Pak Prof ya. Kemudian tadi ini mengenai masalah kompetensi. Tadi ada beberapa kompetensi yang disebutkan berdasarkan keputusan apa tadi itu yang disebutkan. Iya, kira-kira Ibu Fatmawati bisa nggak menemukan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetensi tersebut? Kalau bisa ya, ini justru lebih menguatkan penelitian Bu Fatmawati ini. Kira-kira seperti kompetensi ilmu pengetahuan. Ada dalilnya? Ada ayatnya yang dalam Al-Quran yang menjelaskan kompetensi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dai. Tentu yang pertama ayat kulhal yang menjelaskan tentang orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Ini yang lebih menyentuh lagi. Kalau masalah kompetensi apa yang disampaikan tadi oleh Gurunda Ambasa dari surah Nahl 125 sampai 128. Tapi itu lebih ud'u ila bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan ila akhiril ayat. Ini kalau lebih tepatnya kepada metode toh
Iya, cara apa namanya? kompetensi. Ya saya pengetahuan ya, kalau bisa dimasukkan ada ayat di surat Yusuf itu 108. Coba dicatat. Ya, Iya. itu di situ berbunyi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Jadi katakan Muhammad inilah jalanku, ad'u ila Allah. Saya mengajak berdakwah kepada Allah ala basiratin. Yang semua mayoritas ulama mengatakan bahwa ala basiratin itu berdasarkan ilmu. Artinya, ya itulah kompetensi ilmu pengetahuan toh. Jadi seseorang penyuluh ini harus apa namanya berdakwah berdasarkan ilmu. Nah, ini kemudian pertanyaan saya, sejauh mana, khususnya kalau diandaikan ini, kira-kira standar seperti apa yang dimiliki untuk menentukan bahwa seorang penyuluh ini sudah memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, khususnya disebutkan di situ baca tulis Al-Quran, ilmu fikih, memahami hadis, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Artinya standarnya seperti apa? Karena pernah ada kejadian ini, kalau saya lihat teman itu, artinya kalau standar ilmu pengetahuan dia Masya Allah, tahu fikih, baca Al-Qurannya bagus, tapi pas mendaftar penyuluh dia tidak lulus. Padahal kalau disebutkan kompetensi MP ini sudah bukan main, tapi pas mendaftar penyuluh dia tidak lulus. Justru ada yang lulus padahal tidak memenuhi kompetensi sebenarnya. Iya. Ini juga perlu dia itu jangan sampai ada lagi pendekatan lain tuh selain dari kompetensi ini. Karena saya ini kira-kira standar seperti apa dan standar seperti apa? Baik. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Dokter, kalau ada yang sudah memiliki kemampuan dari segi baca tulis Al-Quran, ilmu fikih dan lain sebagainya, justru tidak lulus penyuluh agama, saya kira itu tidak berlaku di Endrekan. Ya, mungkin di wilayah lain. Kenapa saya berbicara begini? Kemarin waktu perekrutan penyuluh non ASN, kami termasuk salah satu tim penguji. Kami ditunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Endrekang untuk masuk salah satu tim penguji, dan saya menguji di bidang kemampuan membaca Al-Quran. Ini betul-betul kami melihat bahwa kalau tidak bisa membaca Al-Quran maka tidak bisa kami loloskan untuk menjadi seorang penyuluh agama. Ya, kalaupun Pak Dokter mengatakan ada yang menguasai itu tapi dia tidak lulus, justru yang lulus yang tidak menguasai, wallahu alam, itu di luar saya untuk menjelaskan itu. Oke. Nah, selanjutnya di situ ada kompetensi komunikasi dari dirjen itu, tapi kan cuma 2 meliputi penyampaian ceramah agama khutbah, mampu memberikan konsultasi agama. Ini kan tidak disebutkan di situ apa namanya yang berbasis digital. Nah, sekarang tadi kan disebutkan bahwa di Endrekan itu heterogen toh, banyak apa namanya kadar keilmuan, cara berpikirnya masyarakat di situ berbeda-beda. Kira-kira dalam satu kelompok majelis taklim ini yang memiliki lebih daripada 10 atau 20 anggota yang memiliki kemampuan tidak sama, bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka dalam waktu yang bersamaan? Karena kata Ali radhiyallahu anhu itu hadisun nas ala qadri uqulihim. Ini bahaya juga sebenarnya kalau kita langsung mempergunakan digital sementara kadar kemampuan akalnya audiens kita tidak mampu ke sana, bisa-bisa kemudian justru apa namanya lebih berbahaya. Karena Ali radhiyallahu mengatakan hadisun nas ala qadri uqulihim, berkomunikasilah dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Karena kalau tidak bisa jadi mereka kemudian mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Disebabkan mungkin karena komunikasi yang tidak baik atau cara penyampaian yang tidak baik. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau dalam satu kelompok audiensnya, mad'unya itu memiliki taraf pendidikan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda, kemampuan mencerna apa yang disampaikan berbeda, bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Baik, terima kasih. Pertama ini sampaikan bahwa saya sebagai seorang penyuluh agama sampai hari ini masih lebih banyak
melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok binaan melalui tatap muka. Ya, justru karena dari situlah saya ingin kami berharap mampu menemukan ide-ide baru atau metode baru dalam hal penggunaan media dalam hal berdakwah. Kalau tadi Pak Dokter mengatakan justru dikhawatirkan karena heterogennya pengetahuan jamaah, ya itu sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, dari situ kembali bahwa justru dari situlah muncul pemikiran bagaimana menemukan ide yang bisa diterapkan kepada kelompok binaan yang heterogen itu tadi dari segi pengetahuan atau dari segi pendidikan. Ya ini. Ya, kalau dalam hal penggunaan media, kembali saya mengatakan bahwa untuk kelompok binaan yang menjadi kewajiban kami itu masih seputaran penggunaan WA Group. Yaitu penggunaan WA. Di WA itu ketika ada konten-konten yang kami buat itu di-share dan itu ternyata ada respon lebih banyak. Artinya kalau kita bertatap muka kadang-kadang jamaah agak sungkan dalam hal kita berdiskusi, tapi ternyata ketika ada konten yang di-share di grup banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dari konten itu. Seperti itu Pak Dokter. Baik, mungkin selanjutnya tentang kompetensi ini, saya tidak lihat kompetensi kepribadian. Tadi Pak Prof. Ambo Asem menyebutkan kompetensi kepribadian. Nah, ini mungkin perlu dimasukkan karena ini penting. Salah satu sifat yang dimiliki kompetensi kepribadian itu harus sabar. Karena ya kalau konsekuensi seorang penyuluh itu, apalagi yang kita tahu di Enrekan itu bagaimana kondisinya tuh, ya perjalanan jauh, jalanan juga belum bagus. Ya. Nah, ini Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Luqman itu, wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Ya, kemudian Allah mengatakan wasbir ala ma'asabak. Itu dua ayat yang bersambungan, perintah dari Allah untuk mengajak orang melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk tidak melakukan kemungkaran. Setelah itu Allah mengatakan wasbir ala ma'asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Apa munasabahnya, korelasi antara dua ayat tersebut? Seakan-akan Allah ingin mengatakan konsekuensi daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ya pasti ada yang akan terjadi kepada kita. Makanya disuruh bersabar. Nah, ini perlu dicantumkan. Seorang penyuluh itu apalagi kalau seperti di daerah terpencil di sana ya, salah satu kompetensi kepribadian itu harus diperbaiki adalah keikhlasan dan kesabarannya. Harus ikhlas dan sabar, apalagi kalau terkadang honornya lama baru turun tuh. Nah, itu. Iya Pak Dokter. Jangan sampai. Oke. Dan yang terakhir dari saya ini, kira-kira dari semua kompetensi yang ada di sini yang disebutkan termasuk kompetensi kepribadian, dari semua penyuluh yang ada di Enrekan, kira-kira berapa persen dari mereka, ataukah sudah 100% ataukah cuma 70% yang sudah betul-betul memiliki kompetensi yang ada ini? Ini kan analisis tuh, antum mau dianalisis ini, maka dilihat satu-satu tuh dari semua penyuluh yang ada di Enrekan ini. Kira-kira sudah 100% memiliki kompetensinya atau seperti apa? Baik, kalau dikatakan 100% mungkin tidak, karena saya secara pribadi saja masih sederhana sekali dalam hal penggunaan media sosial. Tapi kalau dikatakan 50%, insya Allah ada. Apalagi sekarang kembali saya mengulang bahwa Kementerian Agama ada MOU dengan Kominfo dalam hal pelatihan atau BIMTEK kepada penyuluh agama dalam hal penggunaan media. Tetapi itu masih kembali lagi masih sederhana sekali. Dan inilah yang ingin kita kembangkan. Mudah-mudahan kita berharap bahwa selain dakwah konvensional, dakwah dengan pemanfaatan media ini bisa berhasil. Jadi barangkali Bu Fatmawati salah satu hasil rekomendasi daripada disertasi Bu Fatmawati nanti ya itu berkaitan tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dengan para penyuluh yang ada di Kabupaten Enrekan ini. Mau bekerja dengan siapa saja, mau bekerja sama dengan Unpar, bekerja sama dengan Kominfo, kan banyak kompetensi ilmu pengetahuan agama bagaimana ditingkatkan terhadap penyuluh.
Ada saya tertarik tadi usulannya Pak Dr. Abdul Khalik itu tentang konten. Nah, ini betul-betul karena ternyata konten itu tidak hanya membawa hidayah, terkadang konten itu bisa menyesatkan. Nah, sehingga perlu memang ya perlu memang ada tim dari Unpar ini yang dibentuk. Sebelum di-share itu kontennya, nanti di-share di apa namanya? Dikirim dulu ke tim. Ini pantas untuk dipublikasikan atau tidak. Supaya tidak sesat dan menyesatkan. Oh iya Pak Dokter. Saya kira itu. Saya kembali terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ya, waktu kita sudah selesai. Ya, silakan penguji promotor terakhir Bu Dr. Siti Wardah. Ini singkat, padat dan jelas. Silakan Bu. Baik. Setelah ini kita harus bergeser. Ya. Assalamualaikum. Jam 11 dan ini hari Jumatnya. Jadi saya sebagai co-promotor 2 tentunya saya sarankan kepada Ibu Fatma untuk lebih intens nanti berkonsultasi dengan promotor dan co-promotornya untuk kelengkapan dari proposal ini, karena kita melihat bahwa proposal itu adalah sebagai pijakan untuk menuju ke lapangan dalam hal pengambilan data. Jadi memang di proposal ini harus dibedah tuntas ya, karena sebagai rujukan ya untuk menuju ke lapangan dalam pengambilan data tersebut. Jadi saya juga sependapat dengan promotor tadi bahwa apa sesungguhnya yang mau dilihat atau dicapai dalam disertasi ini. Tentu sudah jelas dalam proposal ini bahwa bukan hanya dalam hal berbasis digital yang ingin dikembangkan, tetapi ada sesuatu yang ingin dicapai. Ya, ada sesuatu yang ingin dicapai dalam disertasi ini, dan itulah nanti novelty dari disertasi tersebut. Seperti tadi yang disampaikan oleh promotor Ambo Ase, bahwa ada peningkatan pengamalan ibadah di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya berbasis digital saja yang kita ingin lihat, tetapi pengamalan atau peningkatan pengamalan ibadah yang ada khususnya di Kabupaten Enrekan itu. Jadi saya masuk juga di metodologi karena ini adalah penelitian kualitatif, tentu karena ini se-Kabupaten Enrekan ya yang akan diambil datanya. Jadi nanti ditentukan bahwa dipetakan nanti di kecamatan ini siapa yang mau menjadi informan, di kecamatan ini siapa yang diambil sebagai informan, tentunya yang terkait dengan judul ya, yang maksudnya yang tahu persis tentang judul tersebut. Jadi itu tadi mungkin nanti judulnya ada tentang peningkatan amalan ibadah. Nanti kita intens untuk konsul ya, karena saya sebagai kelompok. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penguji yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesediaan hadir pada kesempatan berbahagia ini. Ibu Fatmawati, semua masukan-masukan ini insya Allah dicatat dan untuk pengembangan ke disertasi Ibu Fatmawati ke depannya. Saya pikir demikian, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi kepada Allah kita bermunajat dan Bu Fatmawati dimudahkan urusannya sampai amin ya robbal alamin. Promosi doktor ya, insya Allah kembali lagi dokter baru. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya atas bimbingan.